Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin masih terasa pahit bagi kita semua. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus berakhir lebih cepat. Sebuah mimpi besar yang kita rawat bersama, kini harus tertunda. Tapi, mari kita bedah bersama. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini murni nasib buruk? Atau ada faktor lain yang berperan? Perjuangan panjang skuad Garuda selama hampir 2 tahun untuk meraih tiket ke panggung sepak bola termegah di dunia harus berakhir di babak keempat kualifikasi. King Abdullah Sports City Stadium di Arab Saudi menjadi saksi bisu akhir dari perjalanan kita. Dalam 2 laga penentuan, kita harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3 dan takluk 0-1 dari Irak. Hasil ini menempatkan Indonesia sebagai juru kunci klasemen grup B dan memupus harapan kita semua. Sekarang, tentu mudah untuk mencari-cari alasan atau menunjuk kambing hitam. Tapi, jika kita mau jujur dan melihat ke belakang, kegagalan ini, ironisnya, adalah buah dari ulah kita sendiri. Mari kita telusuri kembali perjalanan ini dari awal, agar kita bisa belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Perjalanan ini dimulai pada Oktober tahun 2023. Karena peringkat FIFA kita yang saat itu belum cukup tinggi, Indonesia harus memulai dari babak kualifikasi pertama. Lawan kita adalah Brunei Darussalam. Di bawah asuhan coach Shin Tae-yong, timnas tampil perkasa dan menang telak dengan agregat 12-0 dalam 2 laga. Sebuah awal yang sangat meyakinkan dan membangkitkan optimisme. Lolos ke babak kedua, tantangan menjadi jauh lebih berat. Kita tergabung dalam grup neraka bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Jujur saja, saat itu tidak banyak yang menjagokan Indonesia untuk bisa lolos. Irak dan Vietnam, dengan reputasi dan kekuatan mereka, jelas menjadi unggulan utama. Namun, disinilah keajaiban mulai terjadi. Skuad Garuda menunjukkan mentalitas juang yang luar biasa. Meski harus menelan 2 kekalahan dari tim kuat Irak, kita berhasil membalasnya dengan performa gemilang melawan rival Asia Tenggara. 2 kemenangan krusial atas Vietnam, ditambah 1 kemenangan dan 1 hasil imbang melawan Filipina, secara dramatis membawa Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi. Ini adalah sebuah pencapaian historis. Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga memastikan 1 tempat untuk Indonesia di putaran final Piala Asia ke 2027. Sebuah prestasi ganda yang patut kita banggakan. Masuk ke babak ketiga, level persaingan meningkat tajam. Lawan-lawan yang dihadapi adalah raksasa-raksasa sepak bola Asia, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi skuad kita. 6 pertandingan awal dijalani dengan perjuangan yang sangat keras. Hasilnya, 1 kemenangan fenomenal atas Arab Saudi, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Kekalahan dari Tiongkok menjadi titik awal munculnya riak-riak di dalam tubuh tim. Mulai terdengar desas-desus tentang adanya dinamika internal yang kurang harmonis, yang dikabarkan melibatkan tim kepelatihan Shin Tae-yong dengan para pemain. Namun, di tengah isu tersebut, tim justru menunjukkan respons yang luar biasa. Mereka bangkit dan secara mengejutkan berhasil menaklukkan Arab Saudi. Kemenangan itu membuktikan bahwa secara kualitas dan mental, tim ini sebenarnya mampu bersaing. Tapi, disinilah titik balik yang paling krusial dan disayangkan terjadi. Di saat tim sedang menunjukkan grafik permainan yang positif dan membutuhkan stabilitas, PSSI justru mengambil keputusan yang sangat mengejutkan. Kontrak Shin Tae-yong, arsitek di balik kebangkitan timnas, dihentikan di tengah jalan. Sebagai gantinya, federasi menunjuk Patrick Kluivert, seorang nama besar dari Belanda. Penunjukan ini dari awal sudah menuai kontroversi. Salah satu anggota Exco PSSI bahkan sudah menyebutnya sebagai staf kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Bahkan sebelum Kluivert benar-benar mulai bekerja, ekspektasi publik pun melambung tinggi. Harapannya, sentuhan Eropa dari seorang legenda akan membawa timnas ke level yang lebih tinggi lagi. Namun, apa yang terjadi di lapangan berkata lain. Di bawah arahan Kluivert dan para stafnya, performa timnas justru mengalami penurunan yang signifikan. Alih-alih melanjutkan tren positif, tim seperti kehilangan arah dan gaya permainan yang sudah dibangun dengan susah payah. Dalam 6 pertandingan sisa, di bawah kepemimpinannya, Indonesia hanya mampu mencatatkan 2 kemenangan dan harus menelan 4 kekalahan. Statistiknya pun berbicara jelas. Timnas hanya mampu mencetak 5 gol, namun harus kebobolan hingga 15 kali. Pertahanan yang sebelumnya mulai solid, kini menjadi rapuh. Celakanya, 2 dari 4 kekalahan itu terjadi pada momen paling krusial. 2 pertandingan terakhir yang menjadi penentu nasib kita ke Piala Dunia, 180 menit yang seharusnya menjadi puncak perjuangan, justru menjadi momen yang mengubur mimpi jutaan rakyat Indonesia. Yang lebih menyakitkan lagi adalah sikap yang ditunjukkan setelah kegagalan.
Di saat para supporter yang setia mendukung merasakan kekecewaan mendalam, sang pelatih bahkan tidak menunjukkan gestur untuk sekadar meminta maaf atau menemui para pendukung yang hadir di stadion. Sebuah sikap yang jauh dari kata profesional dan empati. Kini, setelah semua asa itu pupus, suara-suara yang menuntut evaluasi kinerja PSSI dan Patrick Kluivert menggema di mana-mana. Supporter dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang berada di luar negeri, telah menyuarakan kekecewaan dan keresahan mereka. Kegagalan ini bukan karena kita tidak punya talenta, bukan karena pemain tidak berjuang. Kegagalan ini terasa menyakitkan, karena ada keputusan-keputusan di luar lapangan yang terasa janggal, dan pada akhirnya merugikan perjuangan tim itu sendiri. Mengganti pelatih di tengah momentum yang sedang bagus adalah sebuah pertaruhan yang sangat berisiko, dan kali ini pertaruhan itu gagal total. Kita kehilangan stabilitas, kehilangan filosofi permainan yang sudah mulai terbentuk, dan yang terpenting, kita kehilangan kesempatan emas yang mungkin tidak akan datang lagi dalam waktu dekat. Mimpi ke Piala Dunia 2026 memang sudah terkubur. Kita harus menunggu 4 tahun lagi untuk mencoba peruntungan. Tapi, pelajaran dari kegagalan ini harus benar-benar kita resapi. Semoga federasi tidak menutup telinga dan tidak anti kritik. Suara supporter adalah suara kecintaan, suara kepedulian. Evaluasi total harus dilakukan secara transparan dan jujur. Jangan sampai kesalahan fatal seperti ini terulang kembali di masa depan. Sepak bola Indonesia adalah milik kita bersama, dan kita semua berhak untuk melihatnya maju dan berprestasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ini adalah pandangan kami. Bagaimana dengan pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berdiskusi tentang kemajuan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.